Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Indah Dia. Malam. Tolong buka kamera, cantik. Aduh, udah gelap. Hah? Silakan buka kamera. Nggak usah on cam ya, Kak. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ya, saya cuma mau bertanya, Kak. Waktu Bunda Maria atau Bunda Maryam ya? Kalau di kalian, kalau di Kristen. Waktu Bunda Maria meninggal itu, yang mencabut nyawa Bunda Maria itu siapa? Enggak ada yang cabut. Loh kok bisa? Karena enggak ada dalam Alkitab cabut-cabut nyawa. Terus dia meninggalnya gimana? Dia langsung Cara diangkat ke surga, menghilangkan langsung nyawa diangkat ke itu. surga. Langsung diangkat dia ke surga. Bunda Maria diangkat. Iya, ke surga. Diangkat di surga. Makanya itulah orang Kristen itu nggak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga. Karena Bunda Maria udah di surga. Kan dia wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias, perawan suci. Makanya Bunda Maria itu menyatakan ya di Lukas 1 ada kan? ayat 46. Hari wafatnya itu ada kan? Di mana ada tertulis Bunda Maria ada wafat? Nggak ada. Kalau nggak wafat, berarti dia belum meninggal dong. Ya karena dia sudah diangkat ke surga. Cara Loh, kenapa kamu ketawa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia yang tidak pernah melupakan ya Bunda Maria, di mana dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Makanya Bunda Maria bisa menyatakan dengan tegas di Lukas 1. Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Lalu jasadnya Bunda Maria itu dikemanakan? Udah di surga, cantik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Udah dijelasin ketawa-ketawa. Ya. Udah dijelasin di surga, diangkat Tuhan Yesus di surga. Saya tadi menunjukkan dalilnya. Nanti baca yang ditulis Rasul Paulus itu. Rasul Paulus melihat dia diangkat ke surga, saudaraku. Ada saksinya. Ditanya lagi, jasadnya di mana? Dia diangkat Tuhan Yesus ke surga. Makanya orang Kristen nggak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga. Wanita yang paling berbahagia itu adalah Bunda Maria. Dan semua umat Tuhan Yesus yang percaya kepadanya akan masuk surga, tidak akan mengalami maut. Itulah anak-anak Tuhan Yesus, saudaraku. Matius 16 ayat 18. Selamat malam Adi Irawan. Tolong buka kamera itokku. Oke. Ya, macam mana itokku Nasution? Ya. Aku mau nanya, boleh ya? Iya, boleh, silakan. Tadi aku dengar mbaknya bilang Tuhan Yesus diangkat ke surga ya. Ada dalilnya? Bukan diangkat. Sebentar dulu ya. Ya. Maaf ya, saya pakai kaos aja dari kamar mau tidur soalnya tadi lihat live-nya. Saudaraku, Alkitab menyatakan di Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Artinya dia naik sendiri ke surga, karena surga itu adalah tahtanya. Firman Tuhan tertulis di Yesaya 66 ayat 1, bahwa surga itu adalah tahtanya Tuhan Yesus dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Oh gitu ya. Iya, Abang.
Jadi Tuhan Yesus itulah pemilik kerajaan surga, dan dia juga yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Karena Tuhan Yesus berjanji, Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyertai kita? Karena dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Roh Kudus itu adalah rohnya sendiri, roh Allah itu sendiri yang menyertai kita, yang memberikan kita penghiburan, penolong, ya, dan juga yang bisa membuat kita memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Dah, unang marisap po ito. Unang marisap po. Iya, udah diumpetin. Enggak, satu lagi aku yang ingin kutanya, kan Tuhan Yesus katanya turun menebus dosa ya. Jadi kalau misalnya memang udah ditebus, itu sama semua umat yang percaya dengan Kristus itu ya, atau Yesus itu, berarti semuanya udah ditebus dosanya. Udah dijamin surga gitu. Bukan ditebus dosa ya, kalau menebus dosa itu kan artinya dosanya diambil, kitanya tinggal dong di kutuk maut. Tapi kita yang ditebus Tuhan Yesus. Bukan dosa. Tuhan Yesus menebus kita itu menebus kita manusia berdosa ini dari kutuk kematian, bukan dosanya. Ini kenapa ini TikTok ini aneh sekarang loh. Ntar dulu ya. Iya. Kenapa nggak bisa ini? Oh alah. Oke, gimana tadi Itokku? Jadi kan selama ini pikiranku itu setiap umat Kristen percaya dengan Yesus, itu dosanya udah ditebus. Pikiranku gitu ya. Jadi aku mikirnya ya ngapain lagi buat ibadah gitu. Kalau emang udah ditebus, ya buat apa lagi ibadah, udah dijamin surga kok gitu. Pikiranku gitu, pemahamanku begitu. Living smile ya itu nggak bisa menaikkan orang lagi sekarang ini. Yang tadi juga aku mau naik ke room orang, nggak bisa aku naik. Tapi kayak tertentu roomnya gitu loh. Aneh sekarang ini. Lucu kali loh. Tapi aku bisa naik. Iya, aku tadi mau naik ke roomnya si itu ya. Nggak bisa, katanya kamu tidak punya akses live sebagai tamu, katanya gitu. Milih-milih ya. Milih-milih, tapi ke roomnya ketika tadi lewat ke ada roomnya bisa. Ku coba-coba kan kirim permintaan kan bisa. Tapi ketika tadi kawan-kawanku live kan aku mau naik kan, loh kenapa aku nggak bisa live? Katanya gini, kamu tidak punya akses live sebagai tamu. Aku lihat lah kan, mana tahu ada ini pelanggaranku kan, nggak ada ya kan. Notifikasi dialihkan dia katanya. Bukan ini sekarang ini. Kenapa ya? Mungkin lagi lagi error kali gitu. Oke, silakan Itoku. Iya, soalnya dari tadi Ito Living mau naik nggak bisa. Aku justru senang kalau Ito Living naik. Oke, aku ulang ya. Selama ini kan pemahamanku begini. Setiap yang percaya dengan Yesus itu dosanya ditebus. Terus bukan dosanya yang ditebus Itoku. Sebentar dulu. Bentar. Nah, pemahamanmu tadi kan sudah seluruskan. Bukan dosanya yang ditebus. Kamu tahu nggak sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Coba gimana sesuai EYD ya? Iyalah. Itu kalimat terkontaminasi kalau menebus dosa. Artinya kok dosa nih yang ditebus. Bukan dosa yang ditebus, tapi kita manusia berdosa ini. Nah, materi dari sikarek mune ya, sokin naik. Dia harus itu nama ho. Enggak. Karena aku sering dengar ceramahnya kadang-kadang para beberapa pengkhotbah gitu ya. Katanya begitu. Karena makanya aku mikir, kalau memang udah ditebus ngapain lagi ibadah gitu. Tidak ada dalam Alkitab satupun tidak ada kata menebus dosa, tapi mengampuni dosa iya, menghapus dosa iya. Jadi dosa kita itu diampuni.
Nah, kalau yang ditebus itu apa? Kita ini, manusia yang berdosa ini, kita yang ada di dunia kematian, yang ada di alam maut itu ditebus Tuhan Yesus, diambil Tuhan Yesus dari kutuk kematian itu supaya kita nggak mati, supaya kita nggak mengalami maut, supaya kita nggak ada di neraka. Jadi Tuhan Yesus mengambil kita dari neraka, diangkat kita dari neraka gitu, supaya kita nggak tinggal di dalam neraka, tapi kita tinggal di dalam surga. Gitu, paham? Oke. Ya. Ini sebenarnya udah sering banget pengen kutanya, cuman nggak tahu mau nanya sama siapa gitu kan. Kebetulan lewat Mbak Mikana kan sering lewat TikTokku gitu. Coba deh aku nanya dulu gitu. Sebenarnya banyak ingin kutanya, tiba-tiba lupa. Jadi lupa gitu ya? Cuman itu yang kuingat. Nanti lah kalau ingat lagi aku gabung lagi, boleh ya? Oh iya itu aku. Okay. Terima kasih Tokku sudah bertanya ya. Adonai Yesus Masih yang memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat itu kita Adi Irawan yang cakep dan manis. Kirim sendiri atau gimana ini? Iya. Halo Kak. Ya, malam editor, tolong buka kamera. Sudah. Oke. Gini, maaf sebelumnya ya. Coba kakak buka ayat Alkitab di Perjanjian Lama, Matius 13 ayat 54. Itu bukan perjanjian lama, saudaraku, itu perjanjian baru. Matius berapa? Buka. Di situ Matius 13 ayat 54 di paralel tadi ya, nggak salah. Matius 13 ayat 57. 54 ya? 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Begitu ya? Nah iya. Ya gini nak. Kan mereka takjub pada Tuhan Yesus ya. Nanti sekarang kan ngomong ke Allah itu Tuhan Yesus gini. Pertanyaan saya kan, mereka kok takjub, kenapa bisa takjub? Sedangkan kan kalau si Yesus ini Tuhan, kenapa mereka takjub? Aturan kan mereka tahu, kalau depan gue ini adalah Tuhan. Ayo. Kamu tahu arti takjub apa? Tahu. Apa coba? Takjub itu kayak terkejut, kayak wah kok bisa ini terjadi kayak gini, kayak kaget. Kan? Dan saya juga Sebentar kita lihat dulu ya. Khotbah di sini. Bentar saya. Oke, bentar. Kamu nggak usah ini. Hey, editor, nggak usah kamu keluar. Jadi menurut KBBI takjub itu adalah kagum. Bisa juga heran ya, tapi ada takjub itu biasanya itu adalah kagum ya. Kagum itu berarti mereka kagum akan karya Tuhan Yesus. Jadi memang kita kagum kepada karya Tuhan Yesus, kita kagum akan keindahan dunia ini, apalagi nanti tentang surga kita akan sangat kagum. Itulah artinya takjub. Oke, sudah paham? Ya, kenapa mereka? Ya, memang kita harus kagum kepada karya Tuhan Yesus. Karena tidak ada seorang pun atau siapapun bersih kali kau. Karena tidak ada siapapun yang kau. Ya, memang aku orang Batak dan saya bangga menjadi orang Batak. Pariga apa? Nanti aja dulu marut teromponya. Kita di sini lagi menjelaskan firman Tuhan. Jadi gini Toku, ya. Iya. Kita memang harus kagum kepada perbuatan Tuhan Yesus karena tidak ada siapapun yang bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, ya, menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Hanya Allah itu sendiri, hanya Tuhan itu sendiri. Maka kita kagum. Wow, sungguh dahsyat ya perbuatan Tuhan Yesus. Itulah namanya takjub saudaraku. Nah, oke. Kenapa kan mereka kan tuh kalau ibaratkan kalau doa itu menyebutkan 3 nama, ya kan? Anak,
Bapa dan Roh. Kan kalian meyakini kalau Tuhan itu satu, ya kan? Ayo, kenapa jawab? Iya, karena Tuhan Yesus itu memang Allah yang Esa, dan gelar Tuhan sebanyak. Dia adalah Sang Raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Firman yang adalah Elohim sendiri. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia juga Sang Juru Selamat dunia. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Gitu, saudaraku ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Masih banyak yang antri. Halo, editor. Masih banyak yang antri. Saya mau naikkan yang lain dulu. Terima kasih, saudaraku. God bless you ya. Selamat malam, Bang Ahmad Rohim. Tolong buka kamera, saudaraku. Bagus sekali nih profilmu ini. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku buka kameranya. Oke. Ya, silakan. Selamat malam. Boleh bertanya? Ya, boleh, silakan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Tuhan yang sejati, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Komparasi ayatnya dengan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8. Jadi Yesus itu adalah Allah. Iya, betul sekali, saudaraku. Ya, oke, terima kasih. Udah, terima kasih. Udah. Ya, selamat malam. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Ya, tepuk tangan buat Ahmad yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita lihat barusan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria. Dalam pertanyaan ini jawaban dari Mihana bahwa Bunda Maria itu dikatakan tidak mengalami kematian tetapi diangkat langsung ke surga. Jawaban dari Mihana itu benar atau tidak harus ada buktinya? Apakah ada dalam Alkitab menuliskan itu? Kalau menjawab tidak disertai dengan data itu namanya asumsi liar. Terus ada pertanyaan lain, apakah ada dalilnya bahwa Yesus diangkat ke surga? Dan apakah orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu pasti masuk surga? Itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh non-Kristen. Silahkan para penonton memberikan penilaian sendiri tentang semuanya ini. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas pukul 1.46 lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Matius pukul 16.18 dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesaya 66:1 beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Matius 28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.